Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hukum bisnis perusahaan dan kepailitan dalam ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu hukum perusahaan, kemudian sumber hukum perusahaan dan juga apa saja bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, hukum perusahaan. Istilah perusahaan atau hukum perusahaan berasal dari hukum yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, hukum perusahaan ini merupakan bagian dari hukum perikatan yang secara khusus muncul dari aktivitas perusahaan. Istilah ini berkembang seiring kemajuan dalam dunia usaha dan kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang sering kita kenal dengan istilah KUHD. Nah, jadi hukum perusahaan merupakan cabang hukum yang mengatur segala hal terkait pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya adalah sumber hukum perusahaan, di mana sumber hukum perusahaan ini terbagi 4. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan ini sendiri terbagi dari 2, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. KUHD adalah dasar hukum yang pertama kali diberlakukan pada zaman kolonial Belanda dan hingga kini masih menjadi salah satu dasar hukum penting dalam aktivitas perusahaan. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membahas tentang perseroan terbatas atau UU-PT, di mana undang-undang ini menjadi landasan utama bagi pendirian dan pengelolaan PT. Nah, yang kedua adalah kontrak perusahaan. Di era modern ini, perjanjian-perjanjian bisnis, baik berskala nasional maupun internasional, umumnya dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Nah, kontrak perusahaan menjadi sumber utama yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian sumber hukum perusahaan yang ketiga adalah jurisprudensi, yang merupakan sumber hukum penting yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait hak dan kewajiban di dalam kontrak perusahaan. Nah, selain itu, jurisprudensi memungkinkan hakim untuk mengadopsi pendekatan dari sistem hukum lain juga. Nah, sumber hukum perusahaan yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan dalam dunia usaha juga diakui sebagai sumber hukum yang dapat digunakan oleh perusahaan, terutama jika undang-undang atau perjanjian tidak mengatur secara spesifik suatu hal. Nah, kebiasaan-kebiasaan diterima secara umum oleh para pengusaha dapat diikuti selama kebiasaan tersebut memenuhi beberapa kriteria, yaitu berkaitan dengan perbuatan perdata, terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatuhan, kemudian diterima secara sukarela oleh para pihak, serta mengarah pada akibat hukum yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, di mana PT ini adalah bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. PT memiliki badan hukum tersendiri dan para pemegang sahamnya bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya. Nah, PT ini adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kemudian bentuk perusahaan yang kedua adalah firma atau disingkat dengan FA, yang merupakan persekutuan di mana 2 atau lebih orang secara bersama-sama menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan tersebut. Nah, bentuk perusahaan yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV, yang merupakan bentuk perusahaan yang terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh terhadap utang-utang perusahaan dan sekutu komanditer yang hanya menyetor modal dan bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkannya. Kemudian bentuk perusahaan yang keempat adalah koperasi, di mana koperasi ini adalah bentuk perusahaan yang dimiliki oleh para anggotanya secara bersama-sama, menjalankan usaha untuk kepentingan bersama. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan maksimal seperti perusahaan pada umumnya, karena setiap anggota koperasi memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan tanpa memperhitungkan jumlah modal yang disetorkan. Di sini saya akan membahas mengenai kepailitan. Yang pertama adalah pengertian dari kepailitan. Kepailitan adalah kondisi di mana debitur tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur. Proses kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan oleh kreditur atau debitur sendiri.
yang kemudian dibuat oleh pengadilan niaga. Tujuan utama dari kepailitan adalah memberikan solusi adil bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial, serta melindungi hak-hak kreditur dalam mendapatkan kembali tagihannya. Kemudian adalah tujuan kepailitan. Tujuan kepailitan ada 6. Yang pertama adalah melindungi kreditur, kemudian memberikan kesempatan restrukturisasi, yang ketiga menjalin keadilan dan kepastian hukum, yang keempat menyelesaikan konflik keuangan secara efisien, yang kelima melindungi debitur yang tidak mampu membayar utangnya, dan yang keenam menyelesaikan aset debitur yang efisien. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum perusahaan dengan kepailitan. Prinsipnya ada beberapa, yaitu yang pertama prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini merupakan prinsip perusahaan yang dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua adalah prinsip pari passu. Dalam pembagian aset perusahaan yang pailit, semua kreditur yang berada dalam kelompok yang sama harus diberlakukan secara adil dan merata. Yang ketiga, prinsip prioritas. Kreditur dibedakan berdasarkan prioritasnya. Yang keempat, prinsip pengawasan dan pengadilan. Dalam proses kepailitan, pengadilan memiliki peran sentral dalam mengawasi. Kelima, prinsip rehabilitasi atau penyelesaian utang. Prinsip ini merupakan sistem kepailitan tidak hanya berfokus pada likuiditas aset, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi atau rehabilitasi keuangan. Yang keenam, prinsip debitur solvendi. Prinsip ini menekankan bahwa debitur harus memiliki niat baik untuk menyelesaikan utangnya. Kepailitan bukanlah mekanisme yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban utang secara tidak adil. Yang ketujuh, prinsip keberlanjutan. Dalam beberapa kasus, hukum kepailitan mengutamakan prinsip keberlanjutan perusahaan, di mana perusahaan tetap beroperasi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai asetnya sebelum asetnya dijual atau likuiditasinya dilakukan. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berada di Sentul City. Contoh kasus ini kepailitan yang dialami oleh Sentul City. Sentul City merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan properti. Pada tahun 2020 kemarin, berdasarkan keputusan dari Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat di tanggal 7 Agustus 2020, gugatan atas pengajuan pailit untuk perusahaan tersebut telah dilakukan. Pihak kreditur yang melakukan pengajuan adalah Meliana Bintoro, Denny Bintoro, Andi Bintoro, Jimmy Bintoro, dan Linda Kanadi. Pengajuan tersebut meminta agar pengajuan pailit dilakukan seluruhnya. Selain itu, Sentul City juga diharapkan agar melaksanakan segala bentuk kewajiban hukum dan akibat atas keadaan pailit yang menyertainya. Perlu Anda ketahui bahwa gugatan tersebut dilakukan karena pihak Sentul City tidak bisa melaksanakan kewajiban penuh atas jual beli tanah terjadi pada tahun 2013. Pada tanggal 3 Juli, sedangkan pihak kreditur sudah melaksanakan semua bentuk kewajiban yang dimilikinya. Namun, pihak Sentul City belum melakukan serah terima pada atas tanah Kevin tersebut hingga waktu pelaksanaan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pengajuan pailit dari Sentul City. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari PPT ini. PPT ini membahas tentang hukum perusahaan dan kepailitan dalam konteks ekonomi Islam yang menekan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam mengelola bisnis dan menangani masalah kepailitan.
Dalam hukum perusahaan terdapat beberapa bentuk entitas seperti perseorangan terbatas yaitu PT, firma, dan koperasi yang masing-masing memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda. PT misalnya menawarkan perlindungan hukum kepada pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor di Indonesia. Hukum perusahaan diatur dalam beberapa peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas.